Halo semuanya, kembali lagi di podcast 5 yang dimana kita akan ngomongin pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia yang gak pernah kelar, yaitu perpindahan ibu kota. Dengan ditemani oleh dua pembicara kita, yaitu Setiawan Nugroho Saputro, Sabro, Bibi Cakcoro, Sabro. Itu dia. Nah, di sini dikarenakan kita sudah siap untuk membicarakan dua masalah ini, yaitu kita akan membicarakan tentang perpindahan penduduk ini. Yang pertama-tama kita akan membahas dulu sih, apa itu pemindahan penduduk sih? Pemindahan penduduk itu adalah pemindahan rumah yang enggak kalah pentingnya daripada perpindahan yang di ibu kota kita, yaitu di IKN. Seperti yang kita tahu, IKN itu ngentak ya, karena emang susah dan biayanya sih potong-potong terus deh. Dan kalau misalkan di Myanmar, dia tuh emang berhasil pada tahun 21 Juni 2005 mereka udah menyatakan kalau misalkan dari Yangon ke Naypyidaw. Nah, ternyata di sana juga ada penamaan istimewanya, yaitu tempat kediaman raja. Oh, berarti tiap nama ibu kotanya mereka tuh nggak sembarangan kasih nama, berarti Ada artinya pasti. Iya, pastinya dong. Ada artinya gitu. Nah, di sini juga kita juga ngomongin tentang kenapa sih mereka bisa kepikiran gitu pindah ibu kota, kenapa. Nah, sebelum saya masuk ke pembicaraannya, mungkin ada nih dari kalian berdua nih, kenapa ya di sini nih di Myanmar itu tuh pengen banget yang namanya itu perpindahan ibu kota gitu dari Yangon ke Naypyidaw. Mungkin yang saya tahu ya, dari Yangon ke Naypyidaw, mungkin Yangon tuh terlalu sempit, bisa jadi banget emang ya? sempit. Mungkin dia adanya IKN itu berarti kan kalau ada IKN tersebut adanya perubahan pada ibu kota tersebut kan. Dia mau perpindahan, berarti perpindahan pasti ada perubahan. Mungkin bisa jadi di Naypyidaw itu sangat luas daripada di Yangon. Bang, luasnya sama sih Bang? Setahu saya sih luas itu sampai 20 jalur dia. 20 jalur? 20 jalur. Wah, bisa trek kan kita? Tapi masalahnya itu tuh jalan tuh kosong Wang, kosong belompong. Dan disebut sama orang-orang situ tuh kota hantu. Kota hantu. Tapi buat Fasilitas buat bangunin fasilitas itu gimana? Bangun lagi tuh kan Naypyidaw kan bisa tuh berarti. Maksudnya daripada kota yang sebelumnya daripada terbengkalai, mending dibangun perumahan lagi atau enggak dibangun ya suatu kehidupan lah ya di sana ya. Kehidupan di sana. Makanya kalau misalnya ada IKN kan pasti ada perubahan di kota sana, mungkin dibikin lebih ramai lagi, bisa jadi kan di Naypyidaw. Mungkin kalau misalkan di sana sama kayak di sini sih ya, di Indonesia juga. Tapi kalau misalkan di sana itu perpindahannya nggak sejauh dari sini ke Kalimantan. Cuma 365 km kira-kira. Di utara tinggal lurus saja. Sampai. Kalau di Indonesia tuh termasuk ini dia apa? Nekat sih kayaknya. Nekat ya? Iya, nekat. Belum ada duit itu langsung pindah-pindah aja. Emang duitnya kemana? Emang ada? Bisa jadi, kan ada yang tahu kan? Gak tahu. Emang ada yang motong-motong? Emang motong dari mana tuh duitnya ya? Tapi kalau misalkan dilihat dari sisi pro-nya nih, pro-nya apa sih? Kita emang bisa ngelihat secara gamblang kalau misalkan kita pengen pindah ibu kota, emang pro-nya apa sih? Ada Yang gua baca nih ya di internet itu, tapi ini gua nggak tahu ini fakta apa mitos, gua nggak tahu. Jadi yang pertama itu ada pemerataan ekonomi, yang kedua itu ada memicu kayak pertumbuhan lokal, yang ketiga itu ada transformasi budaya kerja. Oh, jadi kita coba bahas dulu yang pertama kali ya, pemerataan ekonomi. Tapi kalau Tapi pemerataan ekonomi bener juga sih kalau misalkan dari yang disebut kota hantu terus tiba-tiba ada orang situ kan yang ngediamin, itu bisa jadi yang makmur jadinya, ya kan, jadi enak. Terus juga mungkin bisa jadi tempat UMKM yang maju di situ ya. Tapi setahu saya sih kalau misalnya ada kemajuan biar bikin kota tersebut biar maju, emang benar yang dibilangin tadi dari pro si Bibi. Kalau ada pro pasti kan ada
ininya juga kan kayak Kontranya, negatifnya oh, kontranya kontranya emang negatifnya. Setahu saya sih kok negatif itu mungkin ada di HP saya kalau salah ya. Di bagian mana? Di bagian sama mana? dia kan kalau dia kan di jurnal. Kalau saya mah kalau udah nyiapin. Oh, udah nyiapin. Udah dapat lah gitu ya. Dapat. Nah di sini tuh dampak negatifnya tuh ada dia kayak kotanya Bidau tuh terlihat sepi. Nah benar karena terlihat sangat sepi. Nah dibilang itu kota hantu. Tadi yang disebut tadi. Kota hantu. Nah bagaimana nih perpindahan kota tersebut ke Yapida itu biar nggak jadi kota hantu? Mungkin adanya apa orang kayak banyak lah lebih banyak kayak kalau apa sih namanya bilangnya kalau orang banyak tuh kayak penduduknya lebih banyak ke Yapida pindahnya tuh biar nggak jadi kota hantu gitu. Sudah lupa ya. Itu ya. Kayak mobilitas nih, kayak mobilitas perpindahan penduduk ya. Biar nggak kosong sepi lah. banget lah. Biar kosong lah intinya ya. Kosong. Ya itu dia dari pembicara kita dari Setiawan Nugroho dan juga Wibi Caksono. Ya itu dari mereka. Cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Ciao. Sebelum